Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jigo Suryo Rizky dengan nomor induk mahasiswa 17 141 0255 dan saya berasal dari kelas Sistem Informasi 6D Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Palembang. Tugas video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Enterprise Information System yang telah diberikan dosen saya, yaitu Ibu Maria Ulfa MKom. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan Enterprise Research Planning pada PT Perusahaan Listrik Negara atau yang sering kita kenal dengan PT PLN. Yang pertama, kita masuk ke pengertian Enterprise Research Planning. Jadi, teknologi Enterprise Research Planning merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis atau departemen-departemen serta unit-unit bisnis dalam suatu perusahaan dengan menggunakan single data entry. Berdasarkan tujuannya, implementasi teknologi Enterprise Research Planning di dalam sebuah perusahaan antara lain melakukan integrasi antara perencanaan penjualan dan perencanaan produksi, mengoptimalkan jumlah persediaan guna meningkatkan cash flow perusahaan, dan meningkatkan nilai kepuasan terhadap pelanggan dengan melalui sistem pengiriman, distribusi gudang, dan fungsi administrasi lainnya, serta dengan tujuan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan ketelitian yang baik. Selanjutnya, manfaat Enterprise Research Planning dalam perusahaan. Yang pertama, mengoptimalkan efisiensi. Maksudnya, sistem Enterprise Research Planning berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan juga tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan semuanya dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang sangat krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. ERP software meruntuhkan dinding-dinding pembatas antar departemen. Dengan data yang dimasukkan ke dalam sistem ERP yang terpusat dan konsisten, satu departemen dapat mengakses data dari departemen yang lain. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. ERP juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional, karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan juga kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, Enterprise Research Planning memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya pun terjaga. Dan yang terakhir, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan atau forecast yang tepat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Jenis-jenis pengembangan Enterprise Research Planning. Yang pertama, On-Premise ERP. On-premise ERP juga disebut dengan ERP konvensional atau ERP di tempat. Sistem ERP ini dipasang secara lokal di perangkat keras dan server komputer yang dikelola oleh staf IT. Jadi, perusahaan mengelola sistem ERP ini secara in-house. Yang kedua, Cloud ERP. Sistem ERP berbasis cloud atau juga disebut dengan SaaS merupakan jenis ERP yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola data secara terpusat melalui koneksi internet. Vendor ERP bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem ini dan mengawasinya melalui back-end. Penggunanya hanya memerlukan username dan password untuk dapat mengakses sistem dari browser. Yang ketiga, Hybrid ERP. Hybrid ERP merupakan kombinasi dari on-premise ERP dan cloud ERP dan juga solusi ERP. Sistem ERP jenis ini berfungsi sebagai solusi logis bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan sistem ERP konvensional saat ini tanpa harus mengubahnya. Selain memisahkan fungsi antar ERP konvensional dan berbasis cloud, hybrid ERP juga membantu perusahaan untuk mengintegrasikan atau menambahkan fungsi ke sistem ERP yang ada dengan biaya minimum. Modul umum yang ada dalam Enterprise Research Planning. Yang pertama, Accounting. Modul akuntansi berfungsi mengelola arus kas yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan.
Modul juga membantu perusahaan menangani berbagai transaksi akuntansi seperti pengeluaran, neraca, buku besar, rekonsiliasi bank, penganggaran, manajemen pajak, dan lain-lain. Laporan keuangan perusahaan dapat dibuat hanya dengan beberapa klik dengan modul ini. Yang kedua, modul CRM atau Customer Relationship Management membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Modul ini juga membantu perusahaan mengelola dan melacak informasi prospek dan pelanggan seperti riwayat komunikasi, panggilan, pertemuan, data transaksi yang mereka lakukan, durasi kontrak, dan lain-lain. Yang ketiga, modul HRM atau Human Research Management membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam perusahaan. Modul ini membantu mengelola informasi karyawan seperti penilaian kinerja, deskripsi pekerjaan, keterampilan, kehadiran cuti, dan lain-lain. Manajemen penggajian merupakan salah satu subjudul yang paling penting dalam modul HRM yang berfungsi untuk mengelola gaji, biaya perjalanan, dan pengembalian biaya. Yang keempat, Sales. Modul ini berfungsi menangani alur kerja penjualan seperti pertanyaan penjualan, penawaran, sales order, dan faktur. Integrasi modul penjualan dan CRM dapat mempercepat siklus penjualan dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan. Yang kelima, Inventory. Modul inventaris berguna untuk melacak dan mengelola stok barang di perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan, menjadwalkan pengisian ulang, melakukan forecasting, dan membuat laporan inventaris. Sistem ERP yang bagus memungkinkan integrasi modul inventaris dengan barcode atau SKU scanner. Modul inventaris akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan modul pembelian. Yang keenam, purchasing atau pembelian. Modul ini mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang. Ini termasuk daftar supplier, permintaan, dan analisis penawaran, purchase order, goods receipt notes, dan pembaruan stok. Modul ini dapat diintegrasikan dengan modul inventaris untuk manajemen pengadaan stok yang lebih optimal. Yang ketujuh, manufacturing. Modul ini berfungsi meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis seperti perencanaan produk, material routing, pemantauan produksi harian, dan pembuatan bill of material. Sistem ERP yang baik memungkinkan modul manufaktur untuk diintegrasikan dengan barcode atau RFID scanner. Nah, sekarang kita masuk ke objek atau studi kasus. Pengertian PT Perusahaan Listrik Negara. PLN merupakan perusahaan listrik di Indonesia dan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penyediaan sampai penyaluran jasa tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik kepada konsumen dengan aman, kualitas yang baik, dan ekonomis merupakan tugas utama suatu perusahaan listrik. Perkembangan sistem tenaga listrik ditunjukkan dengan jumlah beban yang semakin besar, jaringan yang makin luas, dan terinterkoneksi. Keadaan ini memerlukan koordinasi pelaksanaan dan operasi yang dilakukan secara terpusat. Pembahasan. ERP merupakan satu kesatuan dengan strategi utama PLN dalam membenahi operasional perusahaan secara keseluruhan, tetapi saat ini ERP masih dalam pilot project. Pengembangan selanjutnya adalah integrasi antar sistem dengan ERP, seperti pelayanan pelanggan CIS atau sistem pelanggan yang tersentralisasi. Penerapan ERP akan mendahulukan kantor yang telah menerapkan sistem pelayanan pelanggan terlebih dahulu, karena PLN sangat concern atas pelayanan pelanggan. PT PLN Persero memilih SAP sebagai paket pelengkap lunak ERP. Keputusan untuk menerapkan SAP bukanlah keputusan yang mudah, karena penerapan SAP membutuhkan biaya yang tinggi. Kebutuhan biaya bukan hanya diperlukan untuk pembelian SAP saja, tetapi juga untuk pembelian hardware, database, jaringan komunikasi, data, dan juga biaya konsultan yang membantu pekerjaan penerapan sistem. Setelah sistem SAP diterapkan, manajemen perlu mengetahui apakah penerapan sistem tersebut berhasil atau tidak. Pengukuran keberhasilan penerapan sistem informasi sangat diperlukan bagi manajemen untuk mengetahui apakah investasi yang telah dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dampak baik dari penerapan ERP di PLN sedikit banyak telah merubah proses bisnis PLN secara keseluruhan, terutama di bidang SDM di setiap unit pilot project PLN. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut.
di bidang manajemen organisasi. Yang pertama, struktur organisasi dan perinciannya dikelola pada suatu sistem. Yang kedua, perubahan organisasi harus disetujui dan dikoordinasikan oleh kantor pusat PLN. Yang ketiga, jabatan dalam organisasi akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tugas dari jabatan-jabatan di perusahaan. Yang keempat, integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa dilihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kelima, standarisasi proses operasi menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang keenam, standarisasi data dan informasi menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Kemudian di bidang administrasi pegawai. Yang pertama, tanggal pada surat penggajian harus konsisten. Yang kedua, pengelolaan informasi keluhan dan kedisiplinan pegawai dapat dilakukan di dalam sistem. Yang ketiga, perpindahan pegawai dapat dimonitor di dalam sistem. Administrasi waktu kerja. Manajemen data berkaitan dengan waktu kerja, pegawai termasuk waktu lembur, dan lain sebagainya dilakukan tersentralisasi di dalam sistem. Penggajian. Yang pertama, proses penggajian akan dipusatkan di kantor pusat tiap unit. Yang kedua, data tentang administrasi penggajian dikerjakan di kantor unit bersangkutan. Yang ketiga, data tentang penggajian harus diintegrasikan dengan bagian keuangan. Dan yang keempat, agar memudahkan bagian pembukuan untuk mencatat penggajian. Penerapan IRP yang dilakukan oleh PT PLN Persero Yogyakarta sedikit banyak telah membawa PLN menjadi lebih maju karena semua sistem yang dilakukan telah terintegrasi secara otomatis dengan PLN pusat. Dengan adanya integrasi tersebut, diharapkan PLN akan semakin loyal terhadap para pelanggan. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.